Oke semuanya, jadi pada video kali teman-teman saya ingin membahas tentang perang yang sedang terjadi antara faksi dari Palestina yaitu Hamas melawan pihak Israel teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutin lagi videonya teman-teman, saya ingin minta maaf kalau misalnya ruangan saya itu saya lagi di kamar gitu kan, dan nggak kayak di tempat kerja saya biasanya karena ya emang udah malam gitu kan, dan saya sempat bikin videonya malam-malam teman-teman. Nah, anyways teman-teman, berita ini itu cukup mengagetkan para pengamat pasar gitu kan teman-teman. Karena kenapa? Tiba-tiba teman-teman gak ada angin, gak ada hujan gitu kan, pihak Hamas melakukan serangan dadakan terhadap pihak Israel pada tanggal 7 Oktober lalu teman-teman. Dan dari perang ini teman-teman telah memakan korban jiwa sebanyak 1.100 jiwa lebih, dan itu sangat banyak gitu kan teman-teman. Nah, kita juga bisa teman-teman dari Perdana Menteri Israel juga telah mendeklarasikan perang terhadap Hamas. Jadi kita bisa berekspektasi bahwa perang ini akan benar-benar terjadi gitu kan. Dan teman-teman, ini juga makin merambah luas gitu kan teman-teman, karena kita bisa lihat sini Amerika akan mengirim armada militer mereka untuk membantu perang dengan Hamas gitu teman. Jadi mereka akan mengirim armada terhadap Israel gitu kan. Dan kita bisa lihat ini kayaknya bakal menjadi efek berkepanjangan gitu kan. Nah, dengan adanya berita perang ini teman-teman, itu terdampak di sektor pertambangan, yang kalau misal subsektornya itu di bagian perminyakan dan gas gitu kan teman-teman. Seperti kita bisa lihat sini teman-teman, sebentar ini kan harga crude oil teman-teman, sebentar. Harga crude oil tadi pagi itu dia itu sempat melonjak tinggi gitu kan teman-teman. Dia sempat melonjak tinggi sebanyak 5% teman-teman. Karena kan minggu lalu seperti kita bisa tahu, crude oil tuh mengalami koreksi yang cukup dalam, dan hari ini ada volatilitas pasar yang dipicu oleh berita tersebut, sehingga harga crude oil hari ini bisa naik sebanyak 5% gitu kan. Nah, nggak cuma crude oil teman-teman, kita juga bisa lihat bahwa natural gas di sini dia juga mengalami kenaikan sebanyak 12% teman-teman, dan itu cukup tinggi gitu kan. Jadi, dan itu juga dengan sentimen ini juga memicu banyak saham-saham yang ada di sektor tambang minyak dan gas gitu kan untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan hari ini teman-teman. Nah, jadi seperti kita bisa tahu untuk short term bahwa sektor gas dan perminyakan itu cukup menarik teman-teman. Tapi apakah ini bisa menjadi sentimen yang berkepanjangan gitu kan, sehingga kayak tahun lalu kayak batu bara itu kan naik tinggi banget kan teman-teman. Itu pas itu nyentuh bahkan sampai harga $400 per barrel gitu kan. Nah, itu kan naiknya tinggi banget gitu kan teman-teman. Nah, apakah ini bisa memicu dampak seperti cold tahun lalu? Untuk so far teman-teman, so far yang saya lihat mungkin enggak teman-teman. Karena kenapa? Jadi ini bakal menjadi dampak yang menurut saya masih short term untuk sementara gitu kan. Karena kita harus bisa lihat dampak dari perang ini terlebih lanjut. Karena kenapa teman-teman? Di sini kita bisa lihat bahwa dari pihak Israel ini tuh mereka udah mengorder mereka telah mengorder produsen gas yang ada di area mereka, yaitu di area mana nih? Sebentar. Area yang ada di area Tamar Field untuk memberhentikan produksi gas mereka secara sementara gitu kan teman-teman. Nah, dan yang mereka suruh ini siapa teman-teman? Yang mereka suruh ini merupakan Chevron Corp, yaitu mereka itu perusahaan minyak dan gas terbesar kedua di dunia teman-teman gitu kan. Nah, jadi for now, cuman setelah saya lihat dan saya telusuri teman-teman, di bagian ada, jadi kita bisa lihat nih perangnya kan di sekitar sini kan, di bagian Gaza Strip. Nah, di Gaza Strip ini dekat dengan pemukiman area
area lahan minyak dan gas gitu kan, yaitu ada Tamar Field, ada Tanin Field, Leviathan Field, dan Maribi Field gitu kan teman-teman. Nah, setelah saya melakukan research teman-teman, kita bisa lihat sini tadi kan Israel tuh suruh menutup yang di bagian Tamar Field, cuman untuk melanjutkan supply customer untuk customer Israel gitu kan teman-teman, mereka masih memperbolehkan produksi gas di bagian Leviathan Field gitu kan. Nah, Leviathan Field di sini teman-teman. Nah, setelah saya research teman-teman, ternyata Leviathan, Tanin, Tamar, dan Maribi Field ini teman-teman, mereka itu kalaupun misalnya mereka terganggu produksinya dari perang ini, mereka itu tidak akan berdampak kepada supply chain minyak dan gas yang ada di dunia teman-teman. Jadi for now untuk sekarang ya. Jadi untuk sekarang volatilitas harga yang terjadi pada crude oil, natural gas, dan lain-lain gitu kan, itu terdampak karena kepanikan pasar yang tiba-tiba melihat bahwa ada perang happening nih gitu kan. Nah, jadi karena begitu. Tapi who knows gitu kan, mungkin kedepannya bisa, ya saya nggak berharap juga perang ini jadi melebar luas gitu kan. Tapi kalau misalnya melebar luas, mungkin akan terdampak lebih parah gitu kan. Mungkin kayak let's say rudal dari Gaza gitu kan tiba-tiba nyasar ke Amerika, terus mereka ngebom pertambangan minyak di sana gitu kan. Who knows, karena kan Amerika salah satu produsen minyak terbesar di dunia teman-teman. Nah, kalau gitu berarti supply chain-nya baru kena. Nah, cuma untuk sekarang teman-teman, mungkin saya untuk di bagian sektor minyak dan gas, saya masih manfaatkannya untuk short term aja gitu kan. Saya nggak manfaatin untuk beberapa bulan ke depan gitu. Saya mungkin masih manfaatin untuk beberapa minggu ke depan, karena ini lagi hot banget gitu kan berita tentang perang yang terjadi antara pihak Hamas dan pihak Israel teman-teman. Jadi gitu, ya ini mungkin salah satu cara gimana kita bisa memanfaatkan perang antara Hamas dan Israel ini teman-teman untuk meraup keuntungan gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkannya melalui sentimen perang ini dan kenaikan harga crude oil dan natural gas yang mungkin akan volatil untuk beberapa hari atau minggu ke depan gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke semuanya, jadi kesimpulannya adalah sentimen dari perang antara Hamas dan Israel ini bisa memicu volatilitas harga terhadap harga komoditas energi gitu kan teman-teman, seperti gas, minyak, dan batu bara gitu kan. Cuman apakah efeknya akan berkepanjangan? For now, untuk sekarang gitu teman, itu nggak kelihatan gitu kan. Cuman secara jangka pendek kita bisa memanfaatkan momentum dari sentimen perang antara Hamas dan Israel ini untuk mendapatkan keuntungan dari saham-saham yang ada di sektor pertambangan, energi, minyak, dan gas gitu kan teman-teman. Nah, jadi kita bisa meraih cuan secara jangka pendek dari sektor-sektor tersebut gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga teman-teman itu bisa terhibur dan bisa belajar sesuatu dari video ini teman-teman. Oke teman-teman, itu saja. Salam cuan.